pada masa kolonial Hindia Belanda, Pulau Jawa menjadi tujuan plesir kaum bangsawan Eropa. Terhitung putra mahkota Austro-Hongaria, Franz Ferdinand, dan putra mahkota Wangsa Romanov, Pangeran Nicholas Alexandrovich Romanov yang kelak menjadi Tsar terakhir Rusia, atau Nicholas II, pernah berkunjung ke Jawa. Seperti tertulis dalam buku peringatan 50 tahun Hotel des Indes tahun 1897 sampai tahun 1947. Di luar itu, keluarga dinasti Chakri, penguasa kerajaan Siam, yang kini dikenal sebagai Kerajaan Thailand, juga cukup sering bertandang ke Jawa. Thailand telah lama menjalin hubungan dekat dengan Indonesia. Hubungan dimulai pada abad ke-18. Hubungan baik dan erat ini diawali dengan kunjungan kerajaan Yang Mulia Raja Chulalongkorn Raja Rama V dari Thailand ke Indonesia masing-masing pada tahun 1871, tahun 1896 dan tahun 1901. Diikuti dengan kunjungan Yang Mulia Raja Prajadipok Rama VII dari Thailand ke Indonesia pada tahun 1929. Terlebih lagi, setelah penobatan, Indonesia termasuk negara pertama yang dipilih oleh Yang Mulia Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej Raja Rama IX dan Yang Mulia Ratu Sirikit dari pemerintahan ke-9 untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Bahkan, Pangeran Paribatra, yang merupakan putra Raja Chulalongkorn atau Raja Rama V, memiliki villa Tetirah di Bandung. Kelak, ini menjadi salah satu jejak hubungan Thailand dan Pulau Jawa. Yang Mulia Raja Mahafajiralongkorn Bodhindra Debaya Sarangkut, Raja saat ini Raja Rama X, juga berkunjung ke Indonesia ketika ia menjadi putra mahkota pada tahun 1986. Banyak masyarakat Thailand yang menganggap Raja Chulalongkorn tahun 1853 sampai tahun 1910 sebagai raja terhebat mereka. Menariknya, bagi orang Indonesia ia sangat tertarik dengan Pulau Jawa. Dia mengunjungi pulau itu beberapa kali, kadang-kadang selama berbulan-bulan, dan tampak jelas bahwa dia mempunyai rasa sayang yang tulus terhadap pulau itu, alamnya, seni dan budayanya, serta masyarakatnya. Kebanyakan orang di dunia mungkin mengenal Raja Chulalongkorn melalui memoir gurunya, Anna Leonowens tahun 1870 The English Governess at the Siamese Court. Di dalamnya ia mencatat pengalamannya sebagai guru bagi 39 istri dan selir serta 82 anak Raja Mongkut dari Thailand. Murid bintangnya adalah putra mahkota Chulalongkorn. Ayah Raja Chulalongkorn, Raja Mongkut menghabiskan waktu 27 tahun sebelum menjadi raja sebagai biksu Buddha. Dia mencari pembelajaran barat dan sangat terpelajar, berbicara beberapa bahasa. Raja Mongkut yang dihormati sebagai bapak sains dan teknologi modern, sedang melakukan perjalanan ke Semenanjung Malaya pada tahun 1867 untuk memverifikasi perhitungan gerhana matahari ketika ia dan putranya, Pangeran Chulalongkorn terjangkit malaria. Raja Mongkut meninggal karena komplikasi penyakit tersebut, tetapi putranya yang berusia 15 tahun selamat. Mengikuti jejak ayahnya, Raja Chulalongkorn yang pada tahun 1873 mengambil nama Raja Rama V membawa reformasi pemerintahan dan sosial dan seperti ayahnya, ia menyelamatkan Thailand dari ekspansi. Perjalanan pertama. Seperti sudah diceritakan pada video sebelumnya, Chulalongkorn atau Raja Rama V dari Kerajaan Siam pernah 3 kali mengunjungi Pulau Jawa, masing 2 tahun 1871, tahun 1896, dan tahun 1901. Berikut ini ringkasan kisah kunjungannya. Perjalanan luar negeri Chulalongkorn yang pertama berlangsung dari tanggal 9 Maret tahun 1871 sampai 15 April tahun 1871. Saat itu usia Chulalongkorn masih 18 tahun, tujuan perjalanannya adalah semacam studi tour. Ingin menyaksikan langsung kehidupan masyarakat di negeri lain sambil belajar tata pemerintahan negeri dua tetangganya. Melihat bagaimana orang asing mengatur negara, bagaimana Belanda memerintah tanah orang lain. Jawa dianggap sangat maju pada saat itu. Teknologinya serba baru dan bagi masyarakat Thailand itu dianggap beradab. Raja Rama V melakukan studi perbandingan atas apa yang telah dilihatnya, dan detil seluruh perjalanan biasanya diceritakan oleh Rama V kepada asistennya yang selalu mengikuti dan diberi tugas mencatat dan menuliskan pengamatannya untuk dibagikan kepada orang lain di rumahnya. Dalam perjalanan pertama ini, Rama V menggunakan kapal kerajaan Pitayam Ronayut yang bertolak dari Bangkok dan membawa 208 orang penumpang. Kapten kapal, John Gussel,
yang saat itu menjabat kepala pelabuhan Bangkok, adalah satu-duanya orang asing dalam kapal itu. Rute perjalanan melewati dan mampir ke Singapura, lalu menyusuri pantai timur Sumatera sampai masuk wilayah Kepulauan Seribu dan akhirnya Batavia. Dari Batavia, Rama V bertolak ke Semarang dan tinggal di kota ini selama 4 hari sebelum kembali ke Singapura dan pulang ke Bangkok. Setibanya kembali di Siam, Rama V memasang dibuatkan 2 buah patung gajah berbahan perunggu. Masing 2 patung ini dikirimkan ke Singapura dan Batavia sebagai tanda terima kasih atas sambutan hangat yang diterima oleh Rama V selama berada di kedua kota itu. Di Batavia, patung gajah ditempatkan di halaman Museum Nasional dan masih berdiri tegak sampai sekarang. Karena keberadaan patung ini, juga Museum Nasional sering disebut Museum Gajah. Pada abad ke-19, Thailand dikelilingi oleh calon penjajah. Tentu saja tidak ada penjajah yang mengakui bahwa negara-negara dicaplok karena kekayaannya. Malah mereka melandingkan mitos bahwa mereka ada untuk membantu membudayakan negara-negara yang belum memenuhi standar peradaban. Thailand memulai proses modernisasi dan kemajuan yang ekstensif sebagai bagian dari strateginya untuk menghindari penjajahan, membangun fondasi peninggalan ayahnya, Raja Mongkut. Raja Rama V terus menjalankan strategi menghindari penjajahan. Hal ini dilakukan dengan 2 cara. Di satu sisi ia memodernisasi Thailand untuk menunjukkan bahwa Thailand telah memenuhi standar peradaban. Di sisi lain, Thailand unggul dalam diplomasi dan menunjukkan persahabatan mereka dan tentu saja kesetaraan terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara kuat seperti Inggris dan Prancis. Selama perjalanannya di Indonesia dan Malaya misalnya, Raja tidak hanya mengirimkan surat ucapan terima kasih yang hangat kepada Gubernur Jenderal atas keramah tamahannya, tetapi juga kepada Ratu Inggris dan Belanda yang selalu membalas dengan balasan yang sopan dan ramah. Berkat kebijaksanaan besar Raja Chulalongkorn yang sangat dicintai, rakyat Siam dapat menikmati manisnya kedaulatan. Kemajuan dan modernisasi memegang peranan penting dalam menentukan taraf peradaban suatu bangsa, sehingga Raja Rama V melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan sipil, menghilangkan korupsi dan keterlambatan birokrasi. Dia juga mereformasi militer dan sistem perpajakan dan peradilan. Raja Mongkut telah menanamkan dalam dirinya cita-cita Buddha Dhamma Raja atau raja yang adil, dan dari pendidikan baratnya ia mempelajari gagasan-gagasan terkait keadilan dan demokrasi. Dia benar-benar berkomitmen pada cita-cita ini, dan itulah sebabnya dia menghapuskan perbudakan. Raja juga tertarik pada aspek material reformasi seperti sekolah, kereta api, jalan raya, telegraf, pabrik manufaktur, dan perkebunan komoditas. Raja Rama V sudah mendengar tentang kereta api baru di Semarang, tempat kantor pusat kereta api itu dibangun, sehingga dari Batavia langsung berangkat ke Semarang untuk melihat kereta api tersebut. Dia bepergian kemana-mana dengan kereta api dan selama perjalanan ketiganya, dia mendapat kereta khusus. Bertahun-tahun kemudian, dia mendirikan jalur kereta api di Thailand. Namun, kebijakan Raja Rama tidak hanya bersifat politis, beberapa di antaranya murni karena kecintaannya terhadap masyarakat Thailand. Salah satunya adalah penghapusan perbudakan. Raja Rama V menghapus perbudakan, dan dia berhasil melakukannya secara damai tanpa perlu perang saudara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.